Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan taqdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع البلاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأحوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Al-Babus Sani Wassalasuna, bab yang ke-32 fi fadilati tawadhu'i, pada menyatakan keutamaan tawadhu. Halaman 50. Kita baca yang di pinggir gini. Bab yang ke-32 fi fadilati tawadhu, di pinggir di bawah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man tawadhu'a lillah, siapa bersifat tawadhu lillah, bagi Allah, rafa'ahu Allahu, maka Allah angkat orang tersebut derajatnya. Wa man takabbara, barang siapa bersifat sombong kepada Allah, wada'ahu Allah, maka Allah hinakan orang tersebut. Asal makna wada'an itu Allah hantak, maksud dihantak di sini ya dihinakan. Tawadhu, tapi tawadhu'nya dengan Allah lillah. Tawadhu ini buah dari pelajaran sifat 20. Jadi kalaunya kita merendahkan diri, atau misalnya maksud merendahkan diri ini kayak kita misalnya berdiri lalu berruku, kan merendahkan diri, naranya kayak itu kada dimaksud tawadhu lillah naranya. Yang naran tawadhu itu bukan kita merendahkan atau model kayak menganggap kita bakalah lawan orang, itu kada maksudnya. Jadi yang naran tawadhu itu ada juga orang memadahkan lebih menunduk dari yang lain. Nah, itu pun belum bujur-bujur sebenar-benar dari pengertian tawadhu. Apabila kita menganggap tawadhu itu asalnya kan kita berdiri ini, lalu ada orang, lalu kita bertunduk, mengalah aja kita atau merendah. Nah, ini hakikat lain seperti ini yang disebut tawadhu. Karena yang naran tawadhu itu lillah. Kalau kita atau berucap misalnya, ada aja aku anu apa, berucap lawan kawan nih atau lawan makhluk, lawan manusia, aku aja, ada bisa juga, aku ada tahu juga. Berucapnya lawan kawan, lawan manusia, itu pun lain tawadhu juga. Berkumpulan misalnya, ayo pian aja, ulun kada kursakin ya, itu pun lain tawadhu juga. Jadi tawadhu itu bukan sikap, bukan ucapan, bukan tindakan. Nah, tawadhu itu adalah amal hati, bukan amal ucapan, bukan amal perbuatan, tetapi amal hati. Nah, tawadhu adalah sebuah kesadaran di hati seorang hamba bahwa dia tidak pernah merasa layak untuk duduk di tempat sesuatu. Nah, itu disebut tawadhu secara minimal. Kada ada perasaan layak untuk menempati sesuatu. Sesuatu itu macam-macam. Itu disebut tawadhu, kesadaran hati. Nah, misal
sugih, inya kada merasa layak duduk di kursi sugih. Kesadaran hati itu tawadhu narannya. Alim, inya kada merasa layak duduk di kursi alim. Ahli misalnya pulang, atau misalnya fasih, atau apakah yang di dalam pengetahuan kita tuh ada kelebihan-kelebihan yang sifatnya termasuk kelebihan-kelebihan atau keutamaan-keutamaan. Inya kada merasa layak duduk di situ. Nah, ini disebut pengertian tawadhu yang paling minimal, paling rendah dari kita tawadhunya. Caka ibarat misalnya ada sebuah perkumpulan misalnya, dudukan musyawarah mufakat nih. Nah, inya bisa perasaan kada merasa layak duduk di situ. Nah, kada merasa layak ini gawian hati, bukan ucapan montong, bukan perbuatan anggota tubuh. Kalau kita berucap, pian aja, kada cocok mana pian aja, itu lain tawadhu, itu ucapan darahnya. Belum tentu hatinya tawadhu. Jangan-jangan bisa sombong. Nah, ada juga perbuatan misalnya duduk di muju-bunju, pada mau ke tengah, kan perbuatan itu. Kada mau mengemuka aja kita, itu tawadhu lan itu belum tentu juga. Jadi yang dalam tawadhu itu bukan ucapan yang bisa dinilai, bukan juga perbuatan yang kita kawa menentukan bahwa orang itu tawadhu atau kada. Tapi tawadhu itu kesadaran hati seseorang bahwa inya kada layak duduk di situ. Nah, kesadaran hatinya. Misal jadi imam, karena tugas jadi imam, jalan ya jadi imam. Tapi ada perasaan di hati, aku kada layak jadi imam. Nah, tawadhu ini. Padahal berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun jadi imam sudah. Tapi ada perasaan hati kada layak jadi imam. Nah, ini tawadhu. Jadi karena kita ada perasaan kada layak, yang disebut tawadhu ini minimal lah. Bukan berarti kita menghindari tugas, ada. Tetap aja laksanakan tugas kalau memang tugas, tapi ada perasaan kada layak. Guru mengajar misalnya, tetap aja mengajar dalam tugas bang. Tapi ada perasaan aku ini sebenarnya kada layak benar jadi guru. Nah, sebab dibanding lawan bubuhan yang banyak ini, nah ini hati ini bisa ta'alim inya pada aku, bisa tak bagus inya akhlaknya pada aku, bisa lebih paham inya pada aku ini kada layak benar jadi guru. Nah, ini kesadaran hati. Amun sudah diucapkan itu bisa ucapan itu adalah terbit dari hati yang takabur bisa. Jadi bukan ucapan tawadhu itu hinip aja. Ada yang diucap-ucapakan tuh nah. Sebab bila diucap-ucapakan bisa kena riya. Arti riya di sini tawadhunya itu hendak diungkainya ke orang, riya narannya supaya orang menganggap inya tawadhu. Nah, riya kan itu. Bahkan seorang mengaku tawadhu, ini yang sombong narannya. Karena tawadhu ini sifat mulia. Kalau kita mengaku bersifat tawadhu berarti mengaku bersifat mulia. Ini yang disebut sombong. Buktinya karena ketika inya misalnya ini berkumpulan nolak, pian haji jadi imam ya, pian haji. Ya. Akhirnya orang juga jadi imam, kada sidin jadi imam, timbul di hati. Padahal Pak, aku pun sebenarnya cocok jadi imam ya. Timbul di hati kayak itu kada sesuai berlawan muntung. Ya kalau jadi muntung kada perlu diucapkan. Berarti diam kita kurhing. Nah, kada usah. Kada ulung kada patut ya. Nah, sekalinya yang sudah tuntung orang jadi imam. Pak imam nang kayak itu nah aja. Nah, memprotes orang pulang berarti kan kada tawadhu narannya. Jadi tawadhu ini gawian hati. Orang memuji kita senyum, ya kita salah alamat. Nah, dan kada perlu diucapkan, berdiam aja. Yang berhak dipuji Allah kita. Nah, orang misalnya menyuruh-nyuruh kita, kada indah lagi, ayo silahkan. Tapi ada perasaan kada layak aku nak ini. Masalahnya banyak yang lebih baik pada aku. Nah,
Itu kesadaran hati kita. Nah, yang disebut tawadhu naranya. Kenapa timbul perasaan kada layak? Nah, ini penting benar nih. Jadi timbulnya di hati atau adanya hati berisi perasaan kada layak karena inya melihat dirinya banyak kekurangan. Karena inya sadar bahwa dirinya tadi banyak bisa cacat, aib, dan inya tuh tahu benar. Kekurangan inya tuh inya tahu banyak dosa. Inya tahu tuh keadaan dirinya seorang banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak aib. Inya seorang yang tahu, mun orang kan kada tahu. Nah, jadi jadinya mun wayah takumpulan nih sebenarnya yang patut seandainya berhitungan tuh apa banyaknya dosa tuh aku ujarnya. Nah, ini pun kada diucapkan juga. Karenanya menganggap dirinya dan inya sadar benar karenanya tahu bang aku ini banyak kekurangan, banyak dosa, banyak aib. Nah, di hatinya kada diucapkan ini, amun diucapkan sudah ria dengan tawadhu naranya. Aku ini di rumah ini banyaknya kekuranganku yang orang kada melihat. Wah, aku seorangan banyak kesalahanku orang kada melihat. Nah, kita ini tahu karena sebenar-benar diri kita waktu kita sendiri. Itulah sebenar-benar diri kita. Amun di tengah orang banyak itu bisa banyak kepalsuan aja yang ditampilkan. Mun kita saurangan itulah diri kita sendiri. Nah, wayah saurangan kita bermaksiat. Wayah saurangan kita banyak menggawi-gawi yang kada bagus. Wayah saurangan kita pangulir beribadah. Wayah tengah orang banyak yang kita tampakkan kepalsuan. Nah, ini kita sadar seorang kita yang tahu itu. Lalu kita menyadari aku ini banyak kekurangan, banyak dosa. Sakada pantas sebenarnya. Nah, kesadaran bahwa kita banyak kesalahan menimbulkan perasaan ada layak aku duduk di situ. Nah, di situ napa-napa macam-macam duduk di apakah jadi imam kah, jadi ini kah, segala macam perasaan kada layak itu. Nah, timbul dari pengetahuan terhadap dirinya yang banyak berisi aib dan kekurangan serta kesalahan. Nah, itu timbul di situ terpandang diri. Nah, ini minimal tawadhu nih. Minimal tawadhu. Amun nang kada nang kaya ini lain naranya bisa aku napa ada jebonnya. Ratik wara aja. Nah, dimuntung itu lain tawadhu, itu muntung yang berpandir. Bisa saja itu ria dan ucapannya. Bila duduk takumpulan dia aja aku banyaknya dosa aja. Bapak menyambat ke manusia. Kesadaran itu kita tujukan tadi tawadhu'a lillah lawan Allah. Supan kita lawan Tuhan. Manusia memuji padahal Allah tahu kesalahan kita banyak yang manusia kada tahu. Lalu timbul perasaan kada layak. Nah, ini antara tawadhu. Nah, manusia melihat yang baiknya aja, ada Allah yang baik buruk tahu. Lalu kita sopan lawan Tuhan, rasa kada layak Tuhan ulun nang kaini nah. Manusia itu memandang kita itu yang baiknya aja. Lalu timbul perasaan sopan lawan Tuhan, rasa kada layak. Nah, ini minimal tawadhu naranya. Dan ini karena kasusupanan kada perlu berucap. Kada tak ucap itu. Amun sudah yang belum ahapaan mau kepandir sudah berucap. Kamu tahulah aja seberatan ini nah, aku paling bongol aja. Nah, itu lain tawadhu itu. Itu menyombongkan diri. Perasaan kada layak di hati, kesadaran bahwa seorang itu memang kada pantas di situ, timbul dari memandang akan sadar bahwa seorang itu banyak kesalahan. Inilah yang disebut tawadhu dan kada perlu dikisah-kisahkan ke orang. Jadi guru bahari lah bila kita kisahkan ke orang yang apa di hati kita tuh itu naranya ria. Nah, itu yang disebut ujar apa guru nyebut minta tangguh. Sini bahari nyebut bahasa orang bahari minta tangguh supaya kita dipadahkan orang yang tawadhu. Jadi tawadhu sifat mulia, sabar sifat mulia, syukur sifat mulia. Kenapa disebut sifat mulia? Karena pahalanya ganal benar. Karena pahalanya ganal benar, simpani. Sabar itu disimpani, syukur tawadhu disimpani, supaya orang jangan melihat. Sebab bila diungkai kena bisa kena dipatok ayam.
bisa dipatok ayam, nya bisa toko bulan sakeluargaan. Aku ini setahun sudah bersabar aja. Nah mau kayak sabar, ria narannya. Jadi bukan hanya amal ibadah zahir yang bisa ria, amal ibadah batiniyah pun bisa ria. Kamu tahulah aja, menakuni ini lawan Tuhan, alhamdulillah aja bang ya. Mudah bener ingat ria juga narannya. Simpani karena pahala zahir banyak pahalanya, ada kehitungan, ada sanggup dunia mewadahi pahala ibadah zahir, apalagi pahala ibadah batin. Sayang mendiungkai. Sayang mendiungkai. Nah, itu maksudnya sama kayak tawadhu ini. Seluruh ibadah adalah mulia. Kalau kita menganggap ibadah itu ada di diri kita atau kita berisi ibadah, sombong darahnya. Berarti kita ini menyandang sifat mulia, sombong. Berarti belum sadar bahwa kita ini sebenarnya kadada layak untuk menyandang sifat mulia. Nah, ini paling dasar pemahaman tawadhu. Kalau kita hendak tawadhu lebih meningkat, nah itu pelajaran sifat 20. Memahami dulu mana batas-batas kehambaan, mana batas-batas ketuhanan. Nah, apabila kita sudah keluar dari wilayah kehambaan, itu disebut takabur, sombong. Kalau kita masih berada di wilayah kehambaan, ubudiyah, ini yang disebut hakikat tawadhu. Nah, mun paham nih tuh, ini meningkat kena orang derajatnya, derajat di sisi Allah Ta'ala. Arti kehambaan, nah ada dua perasaan di hatinya yang diyakininya. Pertama, inya kada pernah merasa kawa dahulu wahini sampai kaita. Kada pernah merasa kawa. Kawa berduduk, kawa berdiri, kawa berjalan, kawa jungkang ruat sembahyang. Itu kawa kada nih. Nah, kawa nih tuh jernya lain pun inya. Nah, ini ubudiyah narannya. Ini tak dalam sedikit pada tawadhu yang tadi. Ini tawadhu yang hakikat narannya. Yang tadi itu tawadhu dasar saja. Yang kedua, inya kada pernah merasa mempunyai apapun. Bahkan inya kada pernah merasa memiliki wujudnya sendiri. Nah, ini kesadaran juga atau pemahaman dulu. Dipandangnya, didengarnya, dilihatnya, dirasanya, seluruhnya itu adalah miliknya Allah. Apabila menjadi milik Allah, dahulu, sekarang, sampai kaina. Jadinya kada pernah memiliki. Bahkan yang ada yang mencongkong ningnya milik Allah. Yang kawan ini pang milik Allah. Nah, kada pernah inya merasa kawa dan kada pernah inya merasa berisi apapun. Kada pernah merasa kawa bagawi apa-apa. Nah, perasaan ini ada di hati orang yang sadar, yang pinandu akan sifat-sifat dirinya. Pinandu pang sudah sifat makhluk itu 3. Bila pinandu itu sadarnya. Jadi sifat makhluknya 3. Asalnya kadada, lalu diadakan. Setelah ada, zatnya kada memberi bakas. Sifat kuatnya yang ada di zat makhluk ini pun kada memberi bakas. Nah, 3 sifat kada memberi bakas. Apabila kita sadar bahwa kita ini ada diadakan, berarti yang mengadakan itulah yang pemiliknya kita. Kita nih paham bahwa kita ini diadakan, berarti kita ini sebenarnya wujud kita ini miliknya yang mengadakan. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Kalau wujud kita sendiri adalah milik Allah, apalagi gerak dan diam yang ada di wujud itu pun menjadi milik Allah. Menwujudnya hanya milik Allah. Nah, kesadaran seorang kada bisi apa-apa timbul dari pemahaman, dari pengenalan bahwa kita ini asalnya kada ada, cuma diadakan. Nah, jadi melihat ada kelebihan di diri melihat tapi pun orangnya. Nah, kesadaran bahwa ini pun orang itu tawadhu. Kesadaran bahwa seorang kada kawa apa-apa, tawadhu.
Kita umur misalnya 50 tahun sudah banyak ibadah, tapi pun orang tawadhu namanya. Nah, tapi ini di hati andaknya kada diucapkan juga. Bila diucapkan iya naranya ria. Bintang memandir hajo aja. Ini kan pelajaran ya Allah, taklim mulun berdiam dengan kita lah. Dia mulun jangan dia. Jamnya. Itu lain lagi kisahnya. Imbah paham nih sudah, nah paham sudah. Nah, kita kada bisi apa-apa, ada kawaba apa-apa, paham sudah pinanduk bang. Nah, kesadaran bahwa kita kada pernah bisi apa-apa dan kada pernah kawaba apa-apa timbul dari pengenalan terhadap diri, yang diri itu sifatnya 3 tadi. Nah, ini pelajaran sifat 20. Nah, apabila kita sadar bahwa kita kada pernah kawa, kada pernah baisi, maka yang ada ini, yang bergerak dan berdiam ini, walaupun sambatannya sembahyang, walaupun sambatannya puasa, berjalan, berduduk, berdiri, milik Allah. Kebaikan dari Allah. Berarti kita bang, tatapai hina, kada baisi apa-apa, kada kawa apa-apa, hina narannya. Orang hina siapa? Ya kita. Kenapa alasannya? Ada bisi apa-apa. Nah, apalagi alasannya kada kau apa-apa. Pian nih sepanjang jalan misalnya batatai rumah lawan orang bertahan bisi mobil, pian kada bisi mobil, rasa hina kada. Batatai nih 10 buah rumah batatai, nah 9 buah rumah yang lain bisi mobil, bisi pesawat terbang di halaman. Ada pian sapidah batis tunjak aja kada ada. Bila nak kemana-mana berjalan timbul, mun kita jujur hina kada pian parasa nih orang berisi mobil, bisi segala macam, seorang rumah 10 bulan kada bayar anunya siwanya, hari-hari orang menagih, misal lah orang bisi rumah gunung-gunung seorang imbah itu pulang dini meninggalkan pulang. Ada aku lagi 4 seorang bini, nampaknya kira makan yang bau ya terus dia bini baik aku kita minta cerai aja sudah. Nah, hina kada seorang. Hina. Kenapa? Akhirnya kada bisi apa-apa, rumah kada bisi, apa kada bisi, duit kada bisi juga. Hina lah. Dibanding orang yang sugih-sugih ini, itu hanya contoh aja. Nah, apalagi kita ini kada bisi apa-apa. Nah, bukan menghinakan diri, bukan orang menghinakan diri itu asalnya cugat lalu merendahkan diri, tapi masih ada terpandang diri baisi kelebihan. Ini menghinakan diri naranya bukan kayak itu. Bain tawadhu ini memang merasa kadada baisi kisah sugih kadada, merasa bisa kisah kawa kadada, kisah baisi kadada, ini tawadhu naranya. Amun asalnya orangnya sugih lalu bapada miskin karena ia menghinakan dirinya supaya tawadhu, ini naranya salah paham, kesilahu naranya ini. Paham lah pian nek nani berdiri, nah lalunya menunduk, masih ada orangnya bisi kelebihan jumanya menunduk nah inilah yang tawadhu. Yang tawadhu sadar seorang tuh kada bisi apa-apa, sadar seorang tuh ada kawa apa-apa. Nah, lalu yang ada ini bang nya melihat dan menyaksikan atau sekurang-kurangnya memahami atau menyadari yang ada ini kebaikan milik Allah. Jadi kalau ada orang memujinya, ini sugih, orang memuji mungkin sugih benar aja nya, alhamdulillah, kasugihan ini milik Allah, yang sugih itu Allah. Kalau nyawa memuji aku salah alamat. Bah nyawa nih pian nih alim benar aja nya, alhamdulillah. Yang alim itu Allah, ini kada melihat dirinya alim. Nah makanya orang bahari berusaha ada pernah berniat nih orang bahari yang wali lah, amun yang wala lain lagi kisahnya. Berusaha juga cangkal juga tapi kada pernah berniat hendak sugih, ada cangkal berusaha. Napa niat sidin hendak melihat kasugihan orang. Jadi beda, ada yang berusaha hendak sugih, ini rusak tauhid. Yang bujur itu berusaha ini hendak melihat kasugihan Allah.
Amun kita pang kada kawa pernah kada sanggup duduk di kursi sugih. Sugih itu sifat sugih itu mulia, milik Allah, lain milik kita. Menuntut ilmu anak si tuan wali, padahinya oleh si wali, nyawalah menuntut ilmu, jangan banian anak alim. Ane tanggali sedikit memaham ya lah. Kita tinggi mas sedikit dipilnya nah. Maksudnya tinggi ini ya ke atas senior sedikit dah anunya. Memang kita selama ini bujur aja, memang sudah menuntut ilmu anak alim bujur aja sudah lah, bujur aja sudah. Nah cuman ini orangnya nih orang wali yang cager jadi wali nih, dipadahi oleh si abahnya yang wali juga. Nyawa bila menuntut ilmu jangan benih hendak jadi orang alim. Kenapa aja hendak melihat kealiman Allah. Nah, hendak melihat kealiman orang. Mun saurang bang kada pernah layak duduk di kursi alim karena ilmu itu sifat Allah, alim itu asmanya Allah. Nah itu orang wali memadai anak kayak itu. Amun yang orang wala memadai anaknya wah sekolah bujur lah supaya alim, supaya sakabungan ini seorang balimnya nyawa bila bulik harus bisa ini. Nah, lalu anaknya alim bulik ya sombong tuh jadi Tuhan bulik. Tak tinggal tital saja merajuk kepada Syekhul Islam, Hujjatul Islam, tuan guru ya. Tuan guru Anang Kucacil ya. Andaran Anang Kucacil. Betul di ujungnya pulang macam-macam pangkat. Tak tinggal beli kakunah aja. Ada jadi sih tinggal gelar aja. Orang menyambat besisi padahal kita ini sekolah 20 tahun 30 tahun sudah. Orang menarang kita Anang, orangnya onang ya. Ada nyahoti bungon itu nggak tahu di makam orang ya. Orang yang sekolah 3 tahun aja sudah di kiau guru, ada pun sekolah 30 tahun. Kenapa kada di kiau? Harusnya tuan guru. Ada guru lagi masih aja mengiau beneran anak ketulahan sakun aja. Nah sombong takabur di hati perasaan seorang baisi kelebihan kada pinando lawan hinanya diri. Nah kesadaran diri hina itu nah bukan menghinakan diri, lain lah sadar diri itu hina karena memandang yang ada nih kesugihan Allah, kesugihan milik Allah, kebaikan milik Allah. Jelas saya lah. Nah, ini yang tawadhu. Jadi tawadhu itu ada 2 cara. Kata kawai cara yang terakhir tadi, cara yang pertama kada merasa layak. Itu aja. Kenapa kada merasa layak? Kada merasa layak tuh 2 motifnya. Motif yang paling mudah dipaham karena kita banyak kekurangan. Karena kita banyak dosa. Seandainya seluruh kampung ini, seluruh kota ini ada musibah, pastinya menyangka menundukkan dirinya aku panggilnya banyak dosa, makanya turun musibah. Nah kayak itu orang tawadhu. Jangan menunjuk ke orang turun musibah, itu pangtun aja. Orang begina aja gawian dia. Nih sombong nih. Nah banyak kan kayak ini. Orang tawadhu tuh bila ada sesuatu musibah terjadi berarti jinnya menunjuk aku pang banyak dosa, makanya Tuhan sarik kasihan masyarakat gara-gara aku banyak dosa. Tumpah yang lain karena turun musibah. Nah yang tawadhu ada dahulu Habib yang ini masih hidup orangnya tapi berdiam di luar negeri sana lah. Nah, Sidin Bailang melawan seorang orang wali Allah Ta'ala Tuhan di sebuah kota. Jadi Bailang Sidin ke Habib orang Habib itu. Lalu Bailang sudah hendak bulik. Bailang lawan tuan guru besar di kota itu nak orang wali Allah Ta'ala Tuhan sudah. Lalu Habib ini bertakun pulang, wahai Syekh, ulun bertakun nempian siapa lagi di kota ini yang hendak ulun ilangi ada ulun nak ambil berkat. Dijawab oleh yang orang tua tadi, Ijar Sidin, seluruh penghuni kota ini layak diilangi. Pian sebenarnya tak salah menghilangi ulun. Yang kada layak diilangi itu ulun jesikom.
Seluruh penghuni kotanya layak dihilangi jadi. Yang kada layak dihilangi ulun cuma pian tak salah orang tawadhu. Kada menganggap yang di sana yang bermaksiat kada layak dihilangi, kada. Seluruhnya berisi barakah aja jadi layak dihilangi. Yang kada layak dihilangi itu aku aja sebenarnya jadi cuma nyawa nama salah alamat kesini dulu. Itu orang tawadhu. Amun yang sombong ya betulis tuh di muka rumah guru tasawuf, tulisannya guru tasawuf tingkat aras, guru tauhid, mau hendak belajar tasawuf tauhid ke sini aja, maka bertanda panah pulang tuh ya, tanda panah itu menuju ke rumah. Nah ini naron tawadhu. Nah, kesadaran seorang banyak berisi kesalahan, timbul perasaan kada layak. Walaupun kita tetap secara sehat menjalani apa yang harus kita jalani. Nah, kalau hendak meningkat, yang kayak nomor 2 tadi penjelasannya, hendak meningkat dua-duanya bujur. Belum terbaca kitab lagi nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulanya man tawaddu'a lillah, barang siapa bertawadhu karena Allah, caranya salah satu yang 2 tadi, rafa'ahu Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat, di dunia wal akhirat. Wa man takabbara, barang siapa sombong bang, wada'ahu Allah, maka Allah hinakan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min adamiyyin illa wa fi rasihi silsilatani, tidak ada satu manusia pun melainkan di kepalanya ada 2 rantai, silsilatani 2 rantai, silsilatun fis sama'i sabi'ati, 1 rantai sampai kepada langit yang ke-7, wasil silatun fil ardi sabiati, dan 1 rantainya yaitu berjuluran sampai ke bumi lapis yang ke-7. Wa idza tawadda'a, apabila seseorang itu tawadhu, maka rafa'ahu Allahu bil silsilati ila sama'i sabi'ah, Allah angkat orang tersebut dengan rantai sampai ke langit yang ke-7. Wa idza tajabbara, apabila ia sombong, wada'ahu Allahu bil silsilati ilal ardi sabi'ah, maka Allah turunkan sampai dengan rantai tadi menuju ke bumi yang lapis ke-7 juga. Nah, di setiap kepala kitanya ada 2 rantai. Rantai yang mengarah ke menjulur ke bawah langit ke-7, rantai yang jurang menggantung ke atas langit yang ke-7. Yang tadi kan menjulur ke bumi yang ke-7. Atas arah kita aja mau tawadhu diangkat orang sampai ke langit ke-7. Muntakabur dihantar orang sampai ke bumi lapis ke-7, itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, idza ra'aitumul mutawadhi'in, apabila engkau melihat ada sekelompok orang yang bersifat tawadhu, fatawaddu'u lahum, maka engkau pun hendaknya lebih bertawadhu kepada mereka tersebut. Nah, kita melihat orang itu tawadhu, benar tawadhu juga kita lawan sidin. Wa idza ra'aitumul mutakabbirin, apabila engkau melihat orang-orang yang sombong, fatakabbaru alaihim, maka sombonglah juga kalian kepada mereka itu. Nah sombong juga kita. Nah itu disuruh nih. Nah itu menyombongi orang yang sombong disuruh. Tawadhu terhadap orang yang tawadhu disuruh. Cuma sombongnya itu bukan berarti kita lawan ucapan, itu bahwa lenarnya kata itu. Nah, artinya salintas saja toh. Orang ini misalnya masuk pemahaman lah. Orang ini sombong benar, enggak mau ungkai lawan kekayaan kesugihan nih. Oh, karena mobil banget diganti. Oh, lalu mina kayak sombong benar nih. Mau nyakit kayak kalau kita bilakan pesawat terbang sesekali. Nah, melintas keliling jadi di atas rumah hubungan pesawatan Jepang ya Allah. Nah, itu maksudnya tuh modelnya. Cuma salintas saja ini kada malawani bihina himat tuh. Maksudnya kayak inilah. Orang tuh sombong, kita jangan kasih itu menengadah. Itu maksudnya sombong benernya. Kita menengadah kasih itu jangan. Karena termasuk menambah-nambah kesombongannya. Nah, menambah-nambah kesombongannya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam tawadhu, ini fi'il amar lah, tawadhu, bertawaduklah kalian ma'al mutawadhi'in, terhadap orang-orang yang bersifat tawadhu. Fa inna tawadhu'a ma'al mutawadhi'in, karena sesungguhnya tawadhu terhadap orang-orang yang bersifat tawadhu sadaqatun, menjadi sedekah. Maksudnya apa nih? Orang ini tawadhu, nah maka kita lawan sidin itu malamah di kita. Nah, bersikap baik lawan sidin karena sidin tawadhu. Wa takabbaru ma'al mutakabbirin. Bil amal takabbarun itu sombonglah kalian ma'al mutakabbirin, terhadap orang-orang yang sombong. Nah, maksudnya ada usaha kita menengadah ke situ karena yang bertambah ganda kesombongannya. Fa inna takabbura ma'al mutakabbirin, karena kita bila bersifat sombong terhadap orang yang sombong, shadaqatun, sedekah juga. Tapi sombong kita ini atas kesadaran juga lah, karena atas perintah aja tuh. Maka karena kita perintah itu kada berdosa. Lain yang sombong yang kada bapanjanak, ini sombongnya bapanjanak juga, sadar aja. Lainnya ada juga yang bersusumbungan tuh lain misalnya, baharatan bersaing bersusugihan lain itu. Ini kita nih sombong atas perintah Tuhan aja, maksudnya kita kada menengada ke situ atas dasar kesadaran bapanjanak dia tuh. Ada yang bukan yang sombong ada belampu. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, tih ya kita. Nah, tih. Nah, ada tih kitab ya kalau tih tepil amar tuh. Artinya sombonglah. Sombong juga artinya sombonglah bil amar. Ala tayyahi, atas orang-orang yang sombong. Fa inna tiha, karena sesungguhnya sombong, ala tayyahi, atas orang-orang yang sombong, shadaqatun, menjadi sedekah juga. Nah, jadi kata lain dari sombong tuh tih tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, rasut tawadhu'i, puncaknya tawadhu, ra'sut tawadhu'i, puncaknya tawadhu, ayyabtadi abis salam, bahwa dia selalu memulai dengan salam, ala man laqiyahu, atas orang yang ditemuinya, minal muslimin, orang tersebut orang Islam, fil majalis, di majelis-majelis. Nah, berjalan masuk ke majelis, orangnya banyak dudukan, kita memulai salam, bertamu lawan siapapun kita memulai salam, tapi orangnya orang Islam juga, maka orang yang memulai salam itulah yang bersifat tawadhu. Nah, yang tadudi bang, tadahulu ya kalau bila tadudi, bilanya tadudi ini tuh, bilanya di perasaan hang tuh jangan berdulu bersalam aku aja, itu sombong tuh, ya kalau, wah guru anu tuh bersalam aku aja. Kan, wah aku nih lo aja guru aja bersalam aku aja. Nah tawadhu tuh ayo sombong itu. Padahal si din tawadhu. Maka dasar bujur pian lah. Jadi orang-orang wali ini dasar tawadhu tuh sudah jadi darah daging. Bahari ada kawan ulun, si kawan ulun ini bukan ya lah bertamu lawan orang wali ini orang wali yang dicari-cari oleh bubuhan para ulama. Tapi naran pondokan kawan ulun ini orangnya beruntung, bertamu sekalinya si orang wali berdahulu bersalam. Jadi besar bujur orang wali ini mengamalkan sifat tawadhu. Yang pondokannya takajut-kajut. Aduh, ini anu kali karena takajut kada sempat memberi salam, kada sempat menyahut. Tercengang kan takajut-kajut nih. Nah, sakanya si dinnya memberi salam berdahulu. Nah, itu kisah pondokan itu bahari. Jadi di dasar bujur junda yang dalam kitab orang wali itu dasar mengamalkan sifat tawadhu, berdahulu memberi salam. Ada pondokan tadi, jakanya pondokannya kada paham, si wali anu tuh jangan berdahulu jangan memberi salam aku aja. Nah, ya kalau harus aku nih aja. Nah, ini lain kisahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tawadhu, bermula sifat tawadhu ma'idus syarafi, tempat kembali, mafailu. Nah, ingat benar. Tempat kembali ini isim tempat, isim makan yang ketiga. Ma'idus syarafi, tempat kembalinya kemuliaan. Nah,
Jadi mun hendak mulia, tuyukan kemuliaan tuh turunnya ke sifat tawadhu. Tempat kembalinya sifat tawadhu itu ke tempat kembalinya kemuliaan itu adalah di tawadhu. Tempat kembali manusia tuh pasti ujung-ujungnya ke tempat kembali. Banyu tuh kemana tempat kembalinya? Tempat yang rendah. Anggaplah kemuliaan itu seperti banyu. Kemana banyu itu turunnya? Ke tempat yang rendah. Nah, rendah itu diperumpamakan seperti orang yang bersifat tawadhu. Jadi munnya tawadhu katuyukan mulia cagernya. Cager menjadi tempat katuyukan kemuliaan di dirinya. Nah, tawadhu namanya. Cuma ini tawadhunya tadi kayak tadi pemahamannya lah sudah dijelaskan ya lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, al karamu at-taqwa, bermula sifat pemurah itu, sifat pemurah karam, bil karami ya Allah, sifat pemurah, sifat dermawan. Bermula sifat dermawan itu at-taqwa, itulah ciri khas orang takwa. Mun pamalar bang, jangan wani-wani ibadah takwa, itu lain ciri khas orang takwa. Walaupun ibadahnya banyak, kalau masih bersifat pemalar, belum kawa dipadahkan takwa namanya. Nah, wasyarafu, dan bermula kemuliaan. Nah, ini mubtada bahasa pulang. Dan bermula kemuliaan, wasyarafu, dan bermula kemuliaan, at-tawadhu adalah sifat tawadhu. Adalah tawadhu. Maksudnya kemuliaan itu turunnya kepada orang yang bersifat tawadhu, itu maksudnya. Wal yakinu, dan yakin. Apa itu yakin? Bermula yakin adalah al-ghina, kekayaan hati. Nah, orang yakin kada pernah merasa miskin, sugih hati, itu orang yakin. Wal yakinu, maka bermula yakin adalah kekayaan hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, itu kan Nabi tadi memadahi lah. Jadi mun hendak takwa, bujur-bujur takwa, ciri khasnya adalah pemurah. Sedangkan tawadhu itu jagar mulia aja Nabi. Sedangkan orang yang yakin jagar kaya hati, itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, kullu dzi ni'matin, setiap satu nikmat yang dipunyai oleh seseorang, mahsudun, selalu dihiriakan. Nah, dihasad aja kita. Mahsudun itu simapul. Di apa nih? Dihasad. Hasad kan pahirian apa? Diiri dengki. Setiap nikmat yang kita punya ini ada tuh yang menghiriakan, Bang. Yang mendengki itu ada. Yang ketujuh, bila nikmat itu hilang di diri kita, pasti ada. Setiap nikmat tuh pasti ada yang menghiriinya. Jadi kita harap maklum ya sudah. Itu sudah bahasa dunia internasional. Apabila setiap nikmat, ya Nabi pasti ada yang menghiri. Ngapa aja tuh? Kita bisa sapida buruk sapidanya. Punya ada bagusnya tuh. Ya itu ada menghiri. Ya lah. Ya itu. Tetapi ya sini mahsudun sahibuha, kesambungannya lah. Kullu dzi ni'matin mahsudun sahibuha. Setiap satu nikmat dihirii orang pemiliknya. Sahibuha, si pemilik nikmat tersebut. Mahsudun sahibuha, dihirii pemilik nikmat tersebut. Illa, melainkan at-tawadhu'a, orang yang bersifat tawadhu. Mun tawadhu ini orang kada ada yang menghirii. Kenapa aja? Contohnya nang kayak ini nah. Apabila kita masih berdiri, ya kalau orang berpikir hendak merabahakan, berduduk bang masih berpikir orang hendak merabahakan, mencongkong bang masih berpikir orang hendak merabahakan. Tapi kita sudah berarti harap bang, berpikir orang merabahakan, kada lagi. Tapi paling bisa orang ludah itu, karena masih bercungol, patak ke dalam bumi sesekali. Nah, hampir orang melihat meludah gini, kada tahu. Paham lah pian? Amun masih berdiri orang berpikir hendak merabahakan. Coba kita berabah berdahulu Kang. Berabah berdahulu orang hendak merabahakan. Nah, itu maksudnya pemahamannya secara pemahaman benar. Tapi jadi guru bayi masih berabah aja sidin, masih kelihatan jongkongan patak sekali sidin. Nah, itu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kita bersabda, tawadhu'u, at-tawadhu'u, bermula sifat tawadhu min akhlaqil anbiya, adalah akhlaknya para nabi. Sifat tawadhu itu akhlak para nabi, min akhlaqil anbiya. Wa takabburu, Bang, kenapa nabi itu memadahkan akhlak para nabi? Berarti orang bersifat tawadhu cagar takumpul lawan nabi, itu maksudnya. Wa takabburu, dan bermula sifat takabbur, sombong, min akhlaqil kufari, akhlak orang-orang kafir. Wal farainati, akhlak orang-orang Fir'aun. Farainah itu jamak dari Fir'aun, Fir'auna, Fir'aunani, farainah. Fir'aun. Jadi bahari itu raja-raja Mesir itu narnya Fir'aun. Jadi kada seikung Fir'aun dong. Berapa ikung pian teliti ya, berapa ikung Fir'aun. Dilepian tahu jam-jam keluarga pian. Nah, ya kalau udah berlima aja bisa juriat sakupian mentah tuh. Jadi takabur tuh sifat orang-orang yang kufar. Arti kufar ini orang yang menentang Tuhan, maksudnya lah orang menentang Tuhan. Wal farainah, dan Fir'aun. Jadi bilanya bersifat takabur cagar batamuan lawan Fir'aun. Di mana kan batamuannya? Tahu itu perjanjian mungkin dunia ini sudah pertemuan kena di neraka, makanya di karaknya aja, karak neraka. Ya kalau maka cocok aja barang siapa jenabilah ada sombong di hati, walaupun sabigi dabu cagar masuk neraka. Apalagi ini kada sabigi dabu sawakan sombong, alah pada bigi dabu ya kalau. Nah maka cagar pertemuan lawan pada Tuhan Fir'aun ini nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah sedikit lagi terakhir nih, man takhabbara 'alal fuqara'i, barang siapa sombong terhadap orang yang fakir. Orang fakir sudah kada saraba, kada bisa segala macam, sombong, la'anahullahu, maka Allah laknat orang tersebut. Nah, Allah laknat orang tersebut. Nah, fakir ini pemahamannya dua. Ada yang disebut fakir memang kada bisa apa-apa dalam hidup ini, bisi usaha kada ada juga usaha kada mencukupi jauh benar, memang kada berusaha lah, kalau kada berusaha hidup nih maras pemberian orang saja tuh fakir naranya. Bisi apa ada punya di rumah tuh kayak halaman dan di siapa-apanya di rumah fakir naranya, bisa duit makan cukup biasa, nasi sebungkus bagi berlima misalnya nih yang di rumah. Nah itu fakir naranya. Ada juga fakir ilallah. Nah, alal fuqara'an ini bisa artinya fakir ilallah, orang-orang wali jadi kita. Jadi jangan wani-wani sombong dengan orang-orang wali. Nah, kalau sombong dengan orang-orang wali, la'anahullah, Allah laknat orang tersebut. Nah, itu kalau pengertiannya fuqara itu fakir, karena al-fakir ilallah, jadallah al-fakir. Nah, itu pengakuan kejujuran seorang hamba terhadap Allah Ta'ala yang Maha Sugih. Wa man takabbara, dan barang siapa sombong, alal ulama, kepada ulama. Nah, ini orang ulama tapi kada wali. Sombong kita kada boleh juga. Maka apa akibatnya? Ahzahullah, maka Allah hinakan orang tersebut. Ini orangnya ulama, kita sombong lawan ulama, dihinakan Allah Ta'ala. Mun orangnya pangwali, kita sombong lawan wali, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi yang bagus nih tuh kita ambil kesimpulan lah, yang bagus tuh kita sekurang-kurangnya ada berisi perasaan di hati, aku kada layak menempati tempat sesuatu itu karena aku banyak juga dosa dan aku banyak kekurangan. Yang layak tuh sidin orang soleh, aku ini ngalihai. Nah tapi jangan diucapkan, simpan di hati. Bila sudah diucapkan jadi riya naranya. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.